Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang sangat Tuhan benci dalam hidup kita adalah kesombongan. Tetapi, kalau ditanya kepada orang, kepada kita, maka mungkin tidak ada orang yang mengakui bahwa dia orang yang sombong. Termasuk saya sendiri merasa diri saya tidak sombong. Padahal dari luar sana orang melihat hari lepas hari. Dari perkataan saya, nyata kesombongan. Dari cara berjalan saya, jelas-jelas kelihatan sombong. Dari cara berpakaian saya, jelas sekali ada kecongkakan. Itulah kita manusia, saudaraku. Nah, pada hari ini, saya lebih lagi ingin menunjukkan kepada saudara sebuah hal yang sangat-sangat perlu kita memiliki kesadaran penuh atasnya, yaitu kesombongan yang tersembunyi. Mari kita lihat dulu di dalam Alkitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keenam. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang sombong, langsung pada saat itu juga dia menjadi musuh Allah. Coba saudara bayangkan, berapa tahun, berapa sering kita menjadi musuh Allah. Lalu kita berdoa supaya kita diberkati oleh musuh kita, oleh Allah yang sangat menentang kita. Maka kita tahu jawabnya. Itulah yang menyebabkan kita tidak mendapatkan jawaban demi jawaban doa. Sebab tentu saja perkenanan Tuhan sangat menentukan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat jawaban demi jawaban doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa Alkitab berkata Allah menentang. Nah, apa kesombongan-kesombongan tersembunyi yang sering kita lakukan? Termasuk saya. Yang pertama adalah kita lupa bahwa semua yang ada pada kita datangnya dari Tuhan. Sehingga kita memiliki perubahan sikap yang sedemikian drastis ketika Tuhan mengubah hidup kita. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang menjadi memiliki ini dan itu. Cara berjalannya menjadi berbeda, cara berpakaiannya menjadi berbeda, cara memperlakukan orang tua menjadi berbeda. Dulu sopan hormat luar biasa, karena segala sesuatu masih bergantung kepada orang tua, kepada mertua. Sekarang, seakan-akan orang tuanya pun seperti anak buahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mewaspadai ini. Adakah kita memiliki kebanggaan yang terlalu berlebih dengan apa yang ada pada kita? Padahal itu semuanya datang daripada Tuhan. Adakah engkau masih ingat dari titik mana Tuhan mengangkatmu? Dari titik rendah mana Tuhan mengangkat hidupmu? Adakah engkau berkata, kalau bukan karena Tuhan, ini semuanya tidak ada? Kesombongan yang terselubung yang pertama adalah ketika kita lupa bahwa segalanya datang dari Tuhan. Kesombongan terselubung yang kedua sering sekali terlihat ketika kita merasa berjasa. Kita mungkin pernah berkata, itu kalau bukan aku tolong, dia nggak jadi apa-apa. Oh, itu gereja itu, kalau tidak aku sumbang, nggak jadi itu bangunannya. Oh, itu anaknya, kalau kemarin tidak aku doakan, sampai sekarang mungkin belum sembuh. Ya, saudara, saya pernah sering bertahun-tahun ada di dalam situasi seperti itu. Sombong karena merasa berjasa. Tapi saya tahu, saya akan menjadi seteru Tuhan apabila saya terus-menerus ada di dalam sikap seperti itu. Adakah saudara sering mengungkapkan jasa saudara terhadap hidup orang lain? Itu adalah gambaran kesombongan. Yang ketiga, sering sekali kesombongan yang terselubung itu adalah lewat sikap kita yang merasa diri kita penting bagi orang lain. Kita maunya
orang lain menghormati kita. Kita maunya orang lain memperlakukan kita lebih daripada yang lain. Maunya duduknya di VVIP, maunya duduknya di kursi depan, dan seterusnya. Itu pun bagian daripada kesombongan yang terselubung, saudaraku. Saat kita merasa diri kita lebih penting, diri kita lebih hebat daripada orang lain. Dan yang keempat, saudaraku, ekspresi daripada kesombongan yang terselubung itu adalah ketika kita menikmati pujian dari orang lain. Aduh, Pak Pendeta, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak. Lalu kita menjawab, itu semuanya karena Tuhan. Dalam merespon seperti itu pun sebetulnya sudah terkandung kesombongan-kesombongan yang terselubung. Lebih bagus kita diam dan di dalam hati kita berkata, pujian ini hanya untuk Tuhan. Kita sering sekali menikmati pujian-pujian seolah-olah semuanya karena kita. Bu, karena ibu doakan anakku menjadi sembuh. Lalu kita berkata, ya syukurlah, itulah kalau Roh Kudus bekerja. Padahal mestinya pujian itu diberikan kepada Tuhan saja. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ayo, sama-sama kita periksa lagi. Ada nggak masih tersisa kesombongan-kesombongan yang terselubung, yang tersembunyi? Kiranya Roh Kudus menolong kita.